Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rini Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Ngrombo 1, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Bilangsari 1, Kecamatan Grampal, Kabupaten Sragen. Silakan perkenalkan diri Ibu. Ya, terima kasih Dek Rini. Perkenalkan, nama saya Dwi Saraswati. Saya adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Bilangsari 1, Kecamatan Grampal, Kabupaten Sragen. Ya, sudah Dek Rini, itu saja perkenalannya. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Dek Rini. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Dek Rini sendiri? Alhamdulillah saya juga. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada kesempatan hari ini. Iya, sama-sama Dek Rini. Yang penting kita semua lancar kegiatannya. Amin. Begini Ibu, tentunya dalam unit kerja di sekolahan yang Ibu pimpin itu ada kalanya menghadapi situasi atau masalah-masalah dilema etika ya Ibu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi masalah tersebut dan bagaimana solusinya begitu. Oh, baiklah Dek Rini. Bisa kita mulai aja enggak apa-apa. Langsung pertanyaan dari Dek Rini yang mau ditanyakan itu apa? Silahkan, nanti insya Allah kita jawab dengan yang baik. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau suatu permasalahan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, gitu Ibu? Oh iya, baik Dek Rini. Biasanya ya selama ini ketika kita menghadapi suatu permasalahan itu tentunya kita mengidentifikasi kasus-kasusnya itu dulu ya. Nah, dari kasus-kasus itu kita lihat berkaitan dengan dilema etika, dilema moral biasanya gitu ya. Nah, ketika kami memandang dari sudut itu, tentunya kita berpandangan pada aturannya dulu. Kemudian selain aturan dan moral, kita juga akan melihat dari segi benar dan salahnya. Kemudian dilemanya itu ketika kasus tersebut antara benar dan benar, iya kan? Iya. Nah, selain itu di antara kasus itu kita perlu mendapat perhatian lebih dalam lagi, kemudian mencari berbagai pertimbangan lagi Dek Rini ya. Pertimbangannya itu seperti gini, kebutuhannya itu bagaimana dulu? Kebutuhannya itu pribadi atau umum? Kemudian ada rasa kasihan, ada rasa keadilan, kemudian ada rasa kemudian ada kebenaran, kemudian juga ada kesetiaan. Dan yang terakhir tentunya dalam suatu keputusan yang kita ambil itu adalah untuk keputusan itu jangka panjang atau jangka pendeknya. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian kalau yang benar dan salah itu sudah jelas ya, kita bisa mengambil keputusan itu tidak dengan dilema. Kalau sudah ada salah dan benar, jelas kita akan memilih yang benar. Begitu Dek Rini. Ya begitu ya. Jadi dari tanggapan Ibu tadi, dilema itu ketika kasus tersebut antara benar dengan benar ya. Iya. Sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dengan memperhatikan berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti kebutuhan pribadi atau kebutuhan umum dari yang bersangkutan, kemudian rasa keadilan atau rasa kasihan, ada kebenaran dan kesetiaan. Kemudian tadi juga Ibu menyebutkan dan menekankan tentang jangka pendek atau jangka panjang yang sangat mempengaruhi ya Bu ya. Iya, itu ya, memang keputusan itu sangat mempengaruhi untuk anak ini bagaimana nanti masa depannya, jadi harus dipikirkan dengan baik-baik ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Iya. Sementara kalau tadi yang keputusan yang benar atau yang salah itu sudah jelas, sudah ada aturan yang ada, begitu ya Ibu ya. Iya, betul sekali Dek Rini. Untuk pertanyaan saya lagi ya Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh gitu ya. Jadi kalau dalam suatu keputusan tentunya dalam setiap instansi itu
pasti dalam setiap keputusan, entah itu keputusannya itu pro dan kontra pasti ada ya. Entah itu keputusannya baik atau dianggap kurang baik, itu tergantung dari yang menerima. Nah, dalam dilema etika ini sering membuat kita sulit sekali untuk mengambil suatu keputusan, ya kan? Nah, kalau keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kebaikan atau kebutuhan dari orang yang banyak, atau berbasis pada hasil akhir, nah, menjunjung tinggi nilai dalam diri atau berbasis peraturan dan melakukan yang kita yang diharapkan orang atau yang kita kenal dengan rasa peduli, gitu Dek Din. Rasa peduli ini sehingga dapat menentukan keputusan yang paling baik, sehingga hasil keputusan dapat diterima oleh semua saja yang bersangkutan, entah itu baik guru maupun siswa maupun orang tua. Jadi tidak ada pihak satupun yang merasa dirugikan jika kita mengambil suatu keputusan itu dengan keadilan, gitu Adik. Oh begitu ya Bu. Ya. Jadi keputusan itu harus menghasilkan sesuatu yang bisa membuat semua pihak itu nyaman dan bisa menerima ya Bu ya. Jadi memang keputusan yang diambil dari dilema etika itu memang sangatlah sulit ya Ibu ya. Karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kemudian juga tadi kita tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai di dalam diri, yang tetap berbasis dengan peraturan dan melakukan yang diharapkan orang, atau kita kenal dengan rasa peduli. Dan jangan sampai itu merugikan, ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang sebisa mungkin kita cari keputusan atau kebijakan yang tidak merugikan satu orang. Oh iya, bagus sekali ya Ibu ya. Semoga keputusan itu memang harus bisa diterima oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau yang biasa saya lakukan tentunya dalam setiap permasalahan atau kasus itu tentunya kita akan mengumpulkan dulu fakta-fakta yang ada di lapangan Dek. Jadi fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang tidak kita ketahui. Tentunya dalam setiap kasus kan tidak mungkin saya bisa mengawasi setiap hari ya. Jadi ketika ada kasus atau permasalahan, tentunya kita cari dulu fakta-fakta yang terjadi dulu. Itu yang utama. Nah, kemudian nanti kita cari lagi siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Jadi kemudian kita akan menganalisis benar atau salahnya. Nah, benar atau salah itu jangan langsung kita terima mentah juga Dek. Jadi kita cari dulu kebenaran dari yang disampaikan, bisa dengan kita cari saksi yang lain begitu. Kemudian kita menggali dari sumber yang dapat dipercaya, ini untuk kita meyakini kebenaran dari yang disampaikan oleh yang terkena permasalahan itu ya. Jadi jangan langsung diterima mentah gitu aja dari apa yang mereka sampaikan. Nah, kemudian kita membuat alternatif solusi yang kreatif, kemudian inovatif. Dari solusi-solusi itu kita pertimbangkan. Jadi kalau mencari solusi itu jangan hanya satu solusi. Jadi kita ada plan A, plan B. Nah, nanti kita pertimbangkan lagi mana solusi yang terbaik begitu. Sekiranya sudah ada yang sesuai, baru kita membuat suatu keputusan. Tapi tentunya tidak keputusan dari kepala sekolah sendiri, Dek. Jadi setiap keputusan itu kalau bisa kita musyawarahkan. Dan itu memang musyawarah itu harus kita lakukan dalam suatu instansi. Nah, terakhir tidak lupa juga kita akan melakukan refleksi. Kita lihat dulu, peraturannya yang kemarin bagaimana, yang sudah kita ambil masih bisa dilanjutkan apa tidak, atau kalau misalkan masih kurang bagus, kita benahi lagi begitu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi intinya itu dari tanggapan Ibu tadi adalah hasilnya nanti ke musyawarahnya itu ya Bu. Jadi kita itu dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang biasa dilakukan di dalam satuan kerja Ibu itu yang pertama tadi mengumpulkan fakta. Itu udah pasti ya. Mengumpulkan fakta, kemudian menentukan siapa saja biasanya dipanggil ya Bu ya. Yang terlibat siapa kan mestinya kita panggil kan untuk duduk bersama bagaimana nanti.
Kemudian untuk menganalisis benar atau salah pun harus diuji. Iya, harus diuji itu. Iya, ya untuk diuji untuk kebenarannya bagaimana, salahnya bagaimana. Tentunya digali dari sumber-sumber yang dapat dipercaya juga. Iya, betul Ibu, ya. sekali. Kemudian nanti Ibu mengadakan musyawarah bersama untuk mengambil keputusan. Apabila musyawarah tersebut mungkin ada yang kurang tepat, bisa diganti atau direfleksi. Iya, gitu ya, Bu, ya. betul sekali. Wah, jadi keputusannya sudah mengambil keputusan di sekolah Ibu ini sudah langkah-langkahnya sudah sangat baik ya Ibu ya. Iya, karena itu tadi Dek, ketika kita mengambil suatu kebijakan atau suatu keputusan, apabila tidak dengan musyawarah, pasti nanti ada pro dan kontra, yang mana yang kontra itu akan dia bisa lebih keluar lagi. Jadi maksudnya mungkin bisa diviralkan karena dia tidak diikutkan, ya kan? Nah gitu, jadi kita menghindari seperti itu. Jadi Iya, ada beberapa hal yang harus kita hindari ya. iya, betul sekali. Kemudian Bu, dari hal-hal tersebut tadi, apakah ada hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau untuk keputusan dilema etika ya, kalau buat saya ya Dik ya, secara pribadi kalau saya lebih suka bicara itu dari hati ke hati Dik. Selain dari hati ke hati, kita juga kekeluargaan itu akan lebih, kalau menurut saya kalau untuk etika lebih enak ke situ. Kemudian kekeluargaan, kemudian kita kolaborasi atau bermusyawarah itu dengan semua warga sekolah, sehingga dalam menentukan atau mengambil suatu keputusan atau alternatif solusi yang lain itu sudah bisa diterima oleh semua pihak. Jadi lebih enak itu dari hati ke hati, seperti itu kalau saya sebagai kepala sekolah selama ini gitu. Ya, jadi kalau di sekolah Ibu yang biasa Ibu lakukan adalah dengan dari hati ke hati ya Bu ya. Iya. Jadi membuat Suasananya iya, membuat kekeluargaan suasana gitu. Iya, kekeluargaan betul gitu. sekali. Karena memang kita itu harus awalnya itu bisa membuat seseorang merasa nyaman Iya. dan aman, kemudian bisa dia terbuka terhadap masalahnya gitu. Jadi jangan seperti kita menghakimi seorang yang bersalah, kita langsung menjudge kamu salah gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang ada pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang namanya suatu pengambilan keputusan pasti ada yang namanya pro dan kontra, itu pasti ada. Nah, bagaimana cara kita mengambil itu, tantangannya yang pasti adalah yang ketika nilainya itu sama pentingnya, iya kan? Nah, Iya. ketika penting dalam artian sama pentingnya, kemudian kita harus ada yang didahulukan. Juga kita bisa lihat siapa saja yang terlibat. Jadi banyaknya orang yang terlibat itu juga menentukan keputusan yang kita ambil. Ya, jadi peraturan itu terpenuhnya atau tidak. Kemudian tak kalah pentingnya juga adalah nilai atau rasa yang harus diutamakan untuk pengambilan suatu keputusan. Kembali lagi ke rasa. Yang terbaik yang mana, lebih penting lagi tidak ada yang dirugikan. Jadi dengan kita menggunakan rasa, pastinya dalam rasa itu kan kita akan memikirkan ini merugikan atau tidak, keputusan yang kita ambil itu ada yang dirugikan atau tidak. Gitu. Jadi tantangannya adalah dalam dua hal itu yang sama-sama penting. Nah, kita cari yang didahulukan yang mana dengan kita pertimbangan banyak yang mana yang menggunakan kebijakan itu gitu. Oh iya, jadi kalau Ibu itu biasa memilih yang penting itu memberi rasa dulu ya Bu ya, memberi rasa, memberi tentunya nyaman. gitu. Karena memang dalam setiap instansi itu kalau sudah tidak nyaman tidak akan bisa kolaborasi dengan baik. Oh iya. Iya, jadi setiap keputusan yang kita ambil memang kita harus menggunakan rasa, kemudian kolaborasinya nanti bagaimana, itulah yang terpenting dan jangan sampai ada yang dirugikan.
Oh ya, jadi keputusan ibu itu dapat berdampak positif untuk semua pihak. Iya, gitu ya, tentunya Bu, ya? yang kita inginkan seperti Iya. itu, kondusif suasana sekolahnya. Iya. Apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa ibu jalankan di dalam sekolah ibu? Oke, kalau untuk jadwal khusus itu tidak ada ya Dek, karena kadang suatu kasus atau suatu permasalahan itu kan kita tidak bisa menjadwalkan, iya kan? Iya. Jadi kadang itu kan bisa dibilang urgensi atau keadaan yang mendesak. Nah, ketika itu terjadi, kita akan mempertimbangkan kasus yang kita hadapi itu dulu. Kemudian apabila perlu penyikapan khusus, maka ada jadwal, tapi itu tidak pasti ya. Maka ada jadwal yang kita gunakan itu untuk menganalisa sebenarnya. Jadwal yang kita gunakan di sini itu untuk menganalisa, kemudian mempertimbangkan dan musyawarah dengan warga sekolah, baik secara formalnya itu dengan rapat ya, maupun non formal. Kalau formal itu kan kita mengadakan rapat yang benar-benar terundang secara terstruktur. Tapi kalau non formal itu kita hanya ngumpul biasa, kemudian kita membahas permasalahannya itu. Nah, untuk keputusan yang diambil, harapannya kembali lagi tidak ada yang dirugikan. Jadi semua pihak itu menerima keputusan akhir yang diambil, tentunya tidak menimbulkan masalah yang baru. Jangan sampai keputusan yang kita ambil, kita ketemu pemecahan masalahnya sekarang, tapi di akhirnya ada permasalahan lagi. Nah, permasalahan kedua atau lanjutan itu yang kita pikirkan. Jadi kalau bisa keputusan yang kita ambil untuk saat itu dan tidak ada kelanjutannya. Gitu. Begitu ya Bu ya. Iya. Jadi berdasarkan urgensinya Iya. dari permasalahan tersebut ya Bu ya. Kemudian tadi jadwal itu untuk menganalisa. Iya, Iya. menganalisa, kemudian kita mempertimbangkan kasus-kasus itu tadi, gitu. Begitu. Iya. Bagus sekali Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang terjadi tersebut? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Dek, ya, dalam setiap pengambilan keputusan tentunya kita dengan musyawarah. Nah, pada saat musyawarah disinilah peran-peran dari teman-teman guru itu sangat penting. Jadi memang teman guru itu saling mendukung, kemudian warga sekolah juga mendukung sekolah kita ini. Jadi untuk pengambilan keputusan itu bisa sangat baik dan bisa diterima. Nah, ketika ada kasus tertentu, maka bisa langsung kita selesaikan dengan baik-baik agar tidak berkepanjangan dengan mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan. Gitu. Iya, Jadi bagus sekali ya Bu. Jadi intinya adalah musyawarah. betul Iya, sekali. Ya, karena kita Musyawarah. dalam instansi itu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri sebagai pimpinan, terutama ya yang dituakan lah, bukan sebagai pimpinan tapi yang dituakan di sekolah. Tentunya kita mengambil keputusan itu yang penting bisa diterima oleh semua, gitu deh. Iya, jadi Iya. ibu itu menciptakan suatu wadah musyawarah, melalui musyawarah itu untuk menampung berbagai macam pendapat dari teman-teman. Iya, betul sekali. Karena kita tidak tahu ketika dalam musyawarah, kita tidak melakukan musyawarah padahal ada Bapak Ibu guru yang memiliki pemikiran yang lebih baik dari kita. Iya. Tapi dengan adanya musyawarah, Bapak Ibu guru itu berani memunculkan ide atau pemecahan masalah yang lain sehingga bisa diterima oleh semua. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, kalau pengalaman tentunya itu yang dapat kita ambil dari setiap kasus itu adalah selalu berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Dan kemudian untuk mengambil suatu keputusan itu kita tidak boleh secara kesusu atau dalam artian cepet-cepet ambil keputusan gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dalam setiap pengambil keputusan. Nah, menerima keputusan dengan bijaksana
dengan memperhatikan kebaikan untuk orang banyak itu juga penting Dek Rini. Menjunjung tinggi aturan itu utamanya. Kemudian rasa peduli dapat menentukan keputusan yang terbaik sehingga hasil keputusan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang dirugikan satupun. Itu yang menjadi pembelajaran yang kita ambil dari kegiatan ini gitu. Iya, alhamdulillah Ibu ya, pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari kegiatan kita berwawancara hari ini. Jadi pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika ya Bu ya, harus mempertimbangkan beberapa hal yang tidak hanya aturan atau mungkin hanya rasa, tapi harus mempertimbangkan keduanya sehingga nanti menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Iya, betul sekali. Dan kita juga harus bisa mengutamakan keputusan yang digunakan oleh orang banyak atau tidak, antara pribadi dan umum itu tadi Dek Rini. Iya. Semoga nanti kedepannya lebih bisa menghadapi dilema etika, kasus-kasus dilema etika yang lainnya ya Ibu ya. Iya, amin. Nanti semoga Dek Rini juga kedepannya bisa belajar dari ini. Kemudian suatu saat Dek Rini akan menjadi pimpinan yang baik, yang amanah. Amin. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Iya, sama-sama Dek Rini. Semoga lancar kegiatannya. Demikian adalah wawancara saya dengan Ibu Dwi Saraswati, Kepala Sekolah dari SD Negeri Pelangsari 1, Kecamatan Krambal, Kabupaten Sragen. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Krombo 1, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan Kepala Sekolah dari SD Negeri Blangu 2, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Silakan perkenalkan Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarni, Kepala SD Negeri Blangu 2, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Selamat sore Ibu Tani. Selamat sore Mbak Ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Pada kesempatan hari ini saya berterima kasih untuk Ibu Tarni yang telah melonggarkan waktunya untuk saya wawancarai sebagai rangkaian kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan ya Ibu ya. Jadi tentunya dalam unit kerja di sekolah Ibu ada kalanya menghadapi suatu permasalahan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah. Nah, dan hari ini saya ingin menanyakan bagaimana langkah-langkah Ibu untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau suatu permasalahan yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kami dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kami memandang dari sudut yaitu aturan, moral, serta benar atau salah. Dilema itu ketika kasus tersebut antara benar dengan benar sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan pribadi atau umum, rasa keadilan dan kasihan, kemudian kebenaran atau kesetiaan, dan kepentingan jangka pendek maupun kepentingan jangka panjang. Sementara kalau yang benar adalah itu sudah pasti jelas. Itu menurut kami untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema etika selama ini. Jadi dari tanggapan Ibu tadi sebagai seorang pemimpin di SD Negeri Blangu 2, biasanya Ibu itu menghadapi berbagai macam kasus ya Ibu ya. Salah satu caranya adalah mengidentifikasi kasus tersebut dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tadi seperti kebutuhan pribadi, kebutuhan umum, kemudian ada rasa keadilan dan kasihan, kemudian ada juga kebenaran atau kesetiaan, kemudian ada kepentingan jangka pendek atau jangka panjang yang
mempengaruhi siswa ya Bu ya ke depannya nanti bagaimana. Kemudian untuk sementara kalau Ibu tadi menjelaskan ketika itu benar atau salah itu adalah sudah jelas karena memang sudah aturannya sudah ada begitu ya Bu ya. Iya. Ya. Selama ini bagaimana caranya Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah kami, dilema etika sering membuat kita sulit untuk mengambil keputusan yang kita ambil berdasarkan kebaikan orang banyak ataupun berbasis pada hasil akhir. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri atau berbasis peraturan dan melakukan yang harapan orang atau kita kenal dengan rasa peduli sehingga dapat menentukan keputusan yang paling baik. Kemudian hasil keputusan itu pun dapat diterima oleh semua pihak dan tidak boleh merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Jadi saya seperti itu. Iya. Jadi menurut Ibu keputusan itu tepat apabila bisa diterima oleh semua pihak begitu ya Bu ya. Iya. Jadi mempertimbangkan kebaikan orang banyak, bukan cuma pribadi Iya. saja ya. Jadi kebaikan dari orang banyak yang itu diambil dari hasil akhir ketika musyawarah gitu ya Bu ya. Iya, dan tidak boleh merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Ya baik Ibu. Ya Ibu, dalam mengambil keputusan tentu ada langkah-langkah dan prosedurnya ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolahan Ibu? Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menghadapi kasus di sekolah kami yaitu yang pertama itu mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat saja, kemudian menganalisis benar atau salahnya, terus pengujian kebenarannya, kemudian menggali dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kita tidak langsung serta-merta harus mengambil keputusan seperti itu, harus dijadikan menggali dulu masalahnya apa, dari mana sumber itu nanti dipercaya atau tidak. Kemudian kita harus membuat alternatif solusi yang benar-benar kreatif, inovatif dari solusi-solusi tersebut. Kemudian dapat dipertimbangkan sekiranya sudah sesuai baru kita membuat keputusan, dan tentunya kita selalu bermusyawarah dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, tidak lupa untuk melakukan refleksi terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil dan yang sudah ditentukan oleh kami semua. Itu mungkin prosedur yang sering kita lakukan untuk kebersamaan. Ya, jadi dalam sekolah Ibu itu biasanya yang pertama tadi mengumpulkan fakta ya Bu ya. Ya. Jadi bagaimana kejadian atau peristiwa itu sebenarnya terjadi itu bagaimana gitu Pak. Kemudian tadi menentukan siapa saja yang terlibat. Jadi Ibu mengajak pihak-pihak terkait untuk duduk bersama, untuk berdiskusi, begitu ya Bu ya. Kemudian setelah mengadakan diskusi dan kolaborasi dengan Dewan Guru, Ibu juga melakukan analisis benar dan salahnya. Jadi tidak langsung percaya bagaimana peristiwa itu terjadi, begitu. Jadi Ibu mencari fakta-fakta atau kebenaran apa saja, yang salah apa, begitu ya Ibu ya. Kemudian Ibu tadi juga membuat alternatif solusi, ya. Ya, jadi kalau memang solusi A ternyata tidak cocok, Ibu masih ada plan B, C ya berikutnya begitu ya Bu ya. Biar nanti menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian setelah itu Ibu mengambil keputusan dan direfleksi keputusan tersebut ditinjau apakah sudah sesuai, apakah sudah tepat, atau mungkin ada yang bisa diganti. Seperti itu ya Ibu. Jadi intinya dari yang Ibu jelaskan tadi adalah Ibu mewadahi setiap pendapat di dalam sekolah Ibu itu dalam suatu musyawarah,
sehingga nanti keputusan atau pendapat dari teman-teman dari rekan-rekan guru itu semua dapat tertampung di situ sehingga menghasilkan keputusan yang tidak merugikan oleh salah satu pihak. Begitu ya Bu ya? Iya, benar-benar diterima. Iya, benar-benar diterima. Bagus sekali Bu. Kemudian hal-hal tersebut apakah ada hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika di sekolah itu yaitu yang terlebih dahulu yang kita lakukan dari hati ke hati, kemudian kita dengan kekeluargaan ataupun dengan berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain sehingga kita dapat menentukan atau mengambil alternatif solusi yang terbaik dan yang bisa diterima oleh semua pihak dan tentunya tidak merugikan dari pihak yang lain. Itu menurut kami itu dengan cara sekali lagi tidak merugikan dan mengambil keputusan yang benar-benar secara kekeluargaan. Ya Ibu, jadi yang paling efektif Ibu anggap sebagai langkah untuk pengambilan keputusan itu adalah bagaimana Ibu berdiskusi dengan rekan kerja Ibu dari hati ke hati ya Ibu ya. Jadi memberi rasa nyaman, memberi rasa senang, kemudian bisa membawa dan mempengaruhi rekan kerja Ibu untuk lebih terbuka. Ya, untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, kemudian bisa diajak berkomunikasi dan mengobrol begitu ya Ibu ya. Jadi dari situ diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk sekolahan begitu ya Ibu ya. Bisa diterima. Ya, jadi kolaborasi Ibu dengan rekan kerja Ibu itu sangat erat ya, betul. Nah, baik Ibu, tentunya pasti ada suatu tantangan ya Bu ya, hambatan begitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal-hal atau tantangan yang sering atau yang dalam pengambilan keputusan di dilema etika itu adalah masalah mempunyai nilai yang sama pentingnya tetapi harus ada yang didahulukan dan ada juga adanya banyak orang yang terlibat serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan untuk pengambilan keputusan yang terbaik dan lebih penting lagi tidak ada yang tadi seperti yang di depan tadi tidak ada yang saling dirugikan dalam kita mengambil keputusan tersebut sehingga benar-benar keputusan itu berdasarkan musyawarah dan bisa diterima oleh semua pihak. Itu menurut kami tantangan yang harus kita ambil dan kita selesaikan dalam kasus etika. Ya begitu ya Bu ya. Jadi biasanya tantangan yang terjadi itu banyak ya Bu ya kalau dari sekolah Ibu ya. Tapi berdasarkan prioritas mana dulu yang harus diselesaikan begitu ya Ibu ya. Karena melihat dengan urgensinya setiap masalah pasti ada yang harus didahulukan dulu, mungkin bisa dilihat dari kepentingan itu ya Bu ya. Kemudian tadi dari kolaborasi antara rekan kerja, bagaimana keputusan tersebut tidak merugikan salah satu, begitu bagaimana keputusan yang Ibu ambil dapat diterima oleh semua pihak begitu Ibu. Jadi akhirnya keputusan itu berdampak positif ya berdampak positif untuk semuanya dan dapat disepakati bersama begitu ya Ibu ya. Luar biasa Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Begitu. Dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika selama ini, kami tidak ada jadwal khusus dalam menanggap itu akan tetapi untuk mempertimbangkan dengan kasus-kasus yang kita hadapi
apabila perlu penyikapan kasus, maka akan ada tata kelola tersendiri dengan menganalisis, mempertimbangkan dan bermusyawarah dengan warga-warga sekolah, baik secara formal maupun non formal. Kemudian keputusan-keputusan yang kita ambil dan kita mengharapkan tidak merugikan tadi semua pihak. Terus kemudian keputusan itu akhirnya bisa diambil dan nantinya dapat kita gunakan dan tidak akan lagi menimbulkan masalah-masalah yang baru di dalam lingkup kami bekerja. Itu menurut kami tidak perlu ada jadwal khusus untuk menangani itu. Begitu ya Bu ya. Jadi memang di dalam unit kerja yang Ibu pimpin itu memang tidak ada jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya, berdasarkan prioritas kasus tersebut ya Ibu ya, tergantung kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Intinya kita melihat kasusnya itu terlebih dahulu, menganalisis kasusnya terlebih dahulu. Semakin cepat kasus tersebut diselesaikan, tentunya akan semakin baik ya Ibu ya. Ya, jadi agar tercipta lingkungan yang baik dan akhirnya tidak menciptakan kasus-kasus yang berlarut-larut sehingga menambah kasus lagi, menambah lagi masalah, begitu ya Ibu ya. Jadi semakin cepat diselesaikan, semakin baik dan semakin kondusif kelas atau sekolah tersebut ya Ibu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah kami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika adalah selama ini adalah teman guru yang saling mendukung dan semua warga sekolah saling bekerja sama. Ketika ada kasus tertentu, maka kasus itu langsung kita selesaikan dengan dibicarakan secara baik-baik agar kasus itu tidak berkepanjangan, dengan mengedepankan yang tadi bermusyawarah, kekeluargaan. Akhirnya kasus-kasus yang tadinya tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah, maka kita akan bisa mengambil keputusan yang baik untuk masalah tersebut. Ya, hebat Ibu, bagus sekali. Jadi komunikasi dan cara berkolaborasi dengan warga sekolah itu ya Bu ya. Iya. Baik guru-guru, kemudian komite, kemudian dari orang tua wali juga, begitu ya Bu ya. Dan Ibu tadi menjelaskan rasa atau emosi yang baik untuk memberikan pemahaman kepada semua warga sekolah tentang pengambilan keputusan yang tidak merugikan beberapa pihak, begitu ya Bu ya, dan dapat membantu. Jadi keputusan Ibu itu dapat menjadi faktor untuk mempermudah dan membantu teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan, begitu ya Bu ya. Dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi ya Ibu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kami petik selama ini yaitu dengan cara mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah mengambil keputusan yang harus selalu berhati-hati, tidak gegabah, dan kemudian kita harus benar-benar banyak belajar, menerima keputusan dengan secara bijaksana, dengan memperhatikan kebaikan atau mempertimbangkan dengan banyak orang tadi. Kemudian menjunjung tinggi peraturan dan rasa peduli sehingga kita dapat menentukan keputusan-keputusan yang benar-benar baik, sehingga keputusan itu sehingga keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Maka harus benar-benar keputusan itu diambil di musyawarah dengan warga-warga
sekolah, wali, ataupun dengan lingkup keluarga sekolah terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi memang dilema etika itu suatu kasus yang sangat kompleks yang sering terjadi di dalam sekolah-sekolah, karena memang itu ada rasa harus mengedepankan rasa, namun juga harus mengedepankan aturan. Gitu. Jadi kadang aturan sudah berlaku, namun ternyata itu berbanding terbalik dengan rasa, contohnya rasa kasihan, rasa keadilan atau apa itu ya Ibu ya. Jadi dalam mengambil keputusan di dalam suatu dilema etika itu benar-benar harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan ya Ibu ya. Jadi tidak ya secara langsung tidak langsung memutuskan begitu ya, harus mempertimbangkan terlebih dahulu agar keputusan yang dihasilkan pun diterima oleh semua pihak begitu ya Bu, dan tidak merugikan, karena memang keputusan itu sangat mempengaruhi contohnya untuk jangka pendek dan jangka panjang anak. Mungkin kita harus memikirkan jangka pendeknya, bagaimana keputusan yang kita ambil nanti bagaimana, kemudian mungkin jangka panjangnya untuk masa depan pihak terkaitnya nanti seperti apa, itu harus benar-benar kita pikirkan ya, dalam musyawarah bersama rekan-rekan guru yang siap selalu membantu Ibu dalam mengambil keputusan begitu ya Ibu ya. Sudah luar biasa sekali kolaborasi yang ada di dalam sekolah Ibu. Semoga nanti ketika ada kasus-kasus dilema etika berikutnya, kasus-kasus dilema etika yang lainnya, bukan cuma Ibu, namun juga rekan-rekan guru yang lain sudah bisa bagaimana langkah-langkah, bagaimana prosedur, kemudian prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan dilema etika begitu. Ya sudah dengan cara yang baik, sudah dengan cara yang tepat yang biasa Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Dini, semoga sukses, lancar untuk ke calon guru penggeraknya. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Maaf malah mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Ngrombo 1, Kecamatan Rangen, Kabupaten Sragen. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Kepala Sekolah dari SD Negeri Ngrombo 1, Pak Purba. Monggo silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tripurbo Jaksono, jabatan Kepala SD Negeri Ngrombo 1. Di sini mendampingi Ibu Rini Oktaviani dalam pada pendampingan calon guru penggerak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara saya pada pagi hari ini, untuk kegiatan saya di modul 3 Bapak ya, sebagai rangkaian kegiatan dalam pendidikan guru penggerak begitu Bapak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Purbo. Nanti mohon untuk ditanggapi ya Bapak ya. Tentunya di dalam suatu unit kerja, di dalam sekolahan itu pasti ada kalanya menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang membutuhkan kebijakan dari kepala sekolah, kan guys. Nah nanti saya ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah Bapak, bagaimana prosedurnya untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam sekolah tersebut, begitu ya Bapak ya. Ya, untuk yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau suatu permasalahan itu termasuk dalam dilema etika atau dalam rujukan moral? Terima kasih Rini. Ya memang dalam hal ini saya selaku pimpinan itu memang tidak terlepas dari beberapa kejadian-kejadian yang ada di sekolah ya. Ya selama ini di dalam mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema yang ada di sekolah, itu memang kita harus memandang dari sudut berbagai macam sudut, yaitu antara lain dari segi aturan dan moral. Dan dalam hal ini juga harus menimbang benar atau salahnya ya. Dilema itu memang tidak terlepas dari berbagai macam kasus ya. Antara lain ada sifat yang benar dan benar atau benar, dan atau salah atau salah.
Nah, sehingga untuk memperbaiki suatu masalah dalam hal ini, kita juga perlu beberapa perhatian. Ya, memang suatu kasus tidak terlepas dari berbagai macam perhatian yang ada di lingkungan sekolah. Memang untuk melaksanakan hal ini kita juga harus ada pendekatan dengan bapak ibu guru, ya, khususnya dan umumnya dalam hal ini keluarga besar SD Ngerobo 1. Nah, dalam hal ini ya memang kebenaran dan kesetiaan dan kepentingan jangka pendek atau jangka panjang itu nanti sementara kalau yang benar dan salah sudah ada kejelasan. Ya, iya, Pak. Jadi dalam mengidentifikasinya itu memperhatikan berbagai pertimbangan betul. Seperti kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum, kemudian rasa keadilan dan rasa kasihan, kemudian ada kebenaran atau kesetiaan, kemudian bagaimana nanti keputusan yang Bapak ambil mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjangnya, begitu ya Bapak ya. Sementara kalau kita sendiri tahu kalau sudah kalau ada sesuatu kasus yang benar atau yang salah itu sudah ada aturan yang jelas begitu. Iya, betul. Namun ketika itu kasus dilema etika itu adalah antara benar dengan benar. Jadi memang mengambil keputusannya lebih sulit, yang memerlukan Bapak untuk musyawarah bersama. Musyawarah antara kerja paling tidak guru antara kepala sekolah selaku pimpinan dengan Bapak Ibu guru selaku keluarga besar yang ada di SD Ngerobo 1. Ya, jadi berkolaborasi betul. dengan rekan guru yang ada di SD Ngerobo 1 ya, begitu Pak. Yang kedua, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana caranya Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar itu seperti kasus-kasus yang dilema begitu, kan itu benar antara benar. Ya, terima kasih Bu Rini. Memang dalam hal ini selaku kepala sekolah, saya selaku pimpinan itu di dalam mengambil suatu keputusan itu tidak gegabah. Jadi harus betul-betul profesional dalam hal ini. Di dalam mengambil suatu keputusan itu harus bersifat yang paling tidak kita ada batas toleransi juga. Misalnya tidak terlepas dari itu tadi, memang di dalam hal ini keluarga SD dalam hal ini Bapak Ibu guru itu memang tidak terlepas dari suatu kasus. Ya, dalam hal ini memang kita juga harus berbasis pada peraturan. Ya, peraturan itu di dalam melakukan yang ini diharapkan nanti kita juga ya paling tidak dapat berkolaborasi antara kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk menangani suatu kasus-kasus yang ada di sekolah. Terutama ya juga yang tidak terlepas dari pada apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Saya kira seperti itu. Ya baik, jadi keputusan saat ada kasus dilema etika di dalam sekolah itu Bapak mempertimbangkan beberapa hal ya Bapak harus mempertimbangkan kebaikan orang banyak atau yang berbasis pada paling tidak kepentingan orang banyak juga. Dalam hal ini Bapak Ibu guru juga. Ya paling tidak keluarga SD dalam hal ini. Jadi mengambil keputusannya benar-benar bisa diterima oleh semua pihak. Iya betul. Nah, karena memang keputusan yang bisa diterima semua pihak itu tidak mudah. Ya. Jadi menjadi pimpinan pun juga harus bijaksana dalam hal ini. Bijaksana begitu ya Bapak ya. Dan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di tanpa mengurangi rasa yaitu jangan sampai kita membuat rugi seseorang lah dalam hal ini. Jadi kalau skandal betul, kasus itu betul kita anggap salah itu kan keliru. Jadi yang paling tidak kita juga harus bisa membenarkan juga bisa menyalahkan dalam hal ini. Saya kira seperti itu. Harus ada aturannya. Ya, aturannya. Baik. Untuk yang ketiga, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan dilema? Ya, terima kasih. Di dalam saya mengambil keputusan dalam menghadapi dilema yang ada di sekolah, itu memang saya tidak terlepas dari pendekatan dengan Bapak Ibu guru. Ya. Misalnya dalam hal ini untuk menghadapi suatu kasus, saya sering mengadakan pertemuan paling tidak, entah itu 1 bulan atau ya 2 minggu sekali untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk mengambil ya langkah-langkah bagaimana baiknya untuk kebaikan dalam menghadapi suatu kasus-kasus yang ada di sekolah. Memang tanpa adanya pendekatan dengan Bapak Ibu guru, saya juga kesulitan untuk menghadapi hal ini. Maksudnya yang tahu persis dalam
hal ini juga Bapak Ibu guru. Jadi dalam hal ini saya selaku pimpinan juga mengambil kebijakan paling tidak mengadakan pendekatan dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Ya, jadi Bapak mengadakan musyawarah ya Pak ya untuk musyawarah sebagai untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Jadi Bapak dapat dalam musyawarah tersebut dapat menampung beberapa pendapat dari rekan-rekan guru begitu ya Pak ya. Jadi adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu guru saya tampung. Nah setelah itu kita pecahkan bersama solusinya bagaimana untuk mengambil ya paling tidak suatu keputusan dengan adanya ya suatu masalah. Iya, jadi dapat saya rangkum tadi dari pendekatan yang dilakukan oleh Bapak itu adalah dengan mengumpulkan guru, mengadakan rapat rutin, kemudian kalau ada masalah diselesaikan secara bersama-sama begitu. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah dan rekan kerja, rekan guru-guru itu benar-benar terbangun sangat baik begitu ya Bapak ya. Ya. Kemudian juga selain itu mengadakan alternatif solusi, begitu ya Pak? Iya betul. Seumpama tadi tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan kasus, kemudian Bapak mencari alternatif solusi lain. Ya betul. Jadi dalam hal ini saya selaku pimpinan paling tidak mengambil suatu keputusan dan solusi agar bagaimana suatu kasus itu bisa dipecahkan seperti itu. Dari hal-hal tersebut tadi ya Pak ya, apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif gitu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Ya terima kasih. Memang dalam hal ini yang paling efektif itu saya tetap mengadakan pendekatan dengan Bapak Ibu guru gitu. Jadi tanpa adanya pendekatan dengan Bapak Ibu guru, saya itu tidak akan tahu kasus apa delima apa yang ada di sekolah ini. Jadi memang dalam hal ini yang tahu persis misalnya delima yang ada di sekolah itu memang Bapak Ibu guru. Saya selaku pimpinan itu tinggal memecahkan dan paling tidak memecahkan suatu masalah agar masalah itu dapat terselesaikan. Membantu memberikan solusi agar sekolah apa yang ada delima di sekolah itu dapat teratasi. Iya, jadi lebih ke bagaimana pendekatan Bapak membangun relasi Bapak membangun kedekatan dengan Bapak Ibu guru yang lain agar semuanya dapat terbuka, kemudian bisa menceritakan apa saja yang terjadi di dalam kelas gitu ya Pak ya. Kemudian nanti diajak berdiskusi, diajak ngobrol untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu ya Pak ya. Iya betul. Baik Bapak, untuk yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Ya memang di dalam permasalahan ini tidak terlepas dari banyaknya tantangan-tantangan yang ada di lingkungan sekolah. Tapi paling tidak dengan adanya pendekatan antara saya selaku pimpinan sekolah, selaku kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru selaku keluarga besar SD, yaitu paling tidak kita dapat menghadapi pemecahan suatu tantangan itu dengan kebersamaan dalam hal ini. Jadi paling tidak selaku pimpinan saya akan memutuskan suatu keputusan, misalnya adanya tantangan semacam ini, saya akan koordinasi dengan Bapak Ibu guru bagaimana baiknya untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi dalam hal ini paling tidak adanya pendekatan juga antara selaku pimpinan kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Jadi Bapak mengharapkan dari keputusan yang diambil Bapak nanti bisa diterima oleh semua pihak melalui pendekatan itu tadi ya Bapak ya. Nah intinya itu ya Bapak ya. Apakah selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang dijalankan biasanya? Ya, terima kasih. Dalam hal ini untuk menghadapi suatu tantangan saya tidak akan terlepas dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Misalnya kalau jangka pendek paling tidak saya akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu guru bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi tanpa adanya program-program itu saya memang agak sulit. Jadi paling tidak program jangka pendek itu seperti ini, jangka panjang seperti ini. Jadi untuk mengadakan penyelesaian seperti itu memang harus dibentuk suatu program yang ada untuk menentukan jalannya
organisasi sekolah. Ya, jadi melalui program ya Pak Ya, betul. biasanya program jangka pendek atau jangka panjang yang biasa dilakukan Bapak di Ya, sekolahan betul. agar lebih siap menghadapi kasus-kasus yang Ya. ada, begitu ya Bapak. Agar setidaknya mempunyai perencanaan dini dulu, Ya. lebih terstruktur, kemudian lebih langkah-langkahnya juga lebih jelas, Jelas, gitu. ya. Akhirnya mengambil keputusannya pun lebih bisa diterima oleh semua pihak, begitu Ya, ya Bapak betul. ya. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya memang itu tadi, di dalam mengambil suatu keputusan saya tidak akan meninggalkan Bapak Ibu guru. Misalnya satu contoh, adanya permasalahan-permasalahan di sekolah, itu saya tetap akan mengadakan pendekatan dengan Bapak Ibu guru. Misalnya apa? Berdasarkan suatu pimpinan atau kepala sekolah itu tidak terlepas dari peran serta Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Nah ya baik, jadi komunikasi atau berkolaborasi yang Kolaborasi, baik ya. dengan semua warga sekolah ya Pak ya, Ya. baik itu guru, murid, Murid, bahkan dan mungkin wali orang murid tua, juga, ya ya. orang tua atau mungkin komite, Ya. begitu ya Pak ya. Ya, betul. Harus terjalin benar-benar ikatan yang baik. Ya, suatu kerjasama yang Ya. baik. Gitu, ya. Dibuat rasa kekeluargaan, Ya. membuat rasa nyaman agar semuanya bisa terlaksana dengan lancar, begitu ya Bapak ya. Ya. Kemudian pengolahan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan ini harus sudah dipahami oleh semua guru, Ya, begitu ya gurunya. Bapak ya. Paling tidak keluarga SD lah. Ya, keluarga SD yang sebagai Bapak sebagai seorang pemimpin adalah Ya. juga menjadi faktor yang mempermudah dan Ya, membantu betul. dalam pengambilan keputusan. Jadi membantu rekan-rekan guru yang lain ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kasus dilema etika yang ada di dalam ya, betul. permasalahan di dalam kelasnya masing-masing tersebut ya Bapak ya. Ya. Jadi sharing begitu Sharing, Bapak. benar-benar sharing. Sharing dengan kekeluargaan, dengan memberi ke rekan-rekan guru itu rasa Ya. yang nyaman. Iya, betul. Pendekatannya lebih ke pendekatan kekeluargaan seperti Ya, itu, seperti betul. yang terjadi di SD Kromo 1 ya Bapak. Kemudian ini yang terakhir ya Bapak ya. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, yang telah saya dan Bapak tadi wawancara, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjabat di SD Kromo 1 dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam hal ini saya juga bisa menyikapi ya, Bu. Dari sini banyaknya keuntungan dan dari segi pembelajaran seperti ini adanya ya terus terang dari kegiatan semacam ini adanya kerjasama antara seorang pimpinan sekolah dengan seorang Bapak Ibu guru, wali murid yang paling tidak semua termasuk komite di sini akan mempermudah juga kerja saya selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru karena ada kolaborasi yang terjadi selama ini antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, komite dan wali murid. Seperti itu. Ya, baik, ya, Pak. Jadi kita sadar juga ya Bapak Ibu bahwa sebagai manusia itu kita itu tidak luput dari suatu Ya, masalah. masalah. Gitu ya, Pak. Memang ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, memang saya menyadari dalam hal ini Bapak Ibu guru itu ada kelebihannya juga, ada kekurangannya. Dalam saya selaku pimpinan itu juga akan memberikan arahan-arahan yang baik untuk Bapak Ibu sekalian agar di dalam setelah selaku tenaga pendidik ini baiknya seperti ini, baiknya seperti ini. Jadi adanya kolaborasi antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Ya, jadi hasil tadi musyawarah dari Bapak Ya. sering menghadapi suatu kasus Ya, permasalahan banyak yang dilema-dilema ada yang di dalam dihadapi, kelas, ya. Ada seperti itu. Kemudian mungkin nanti kedepannya itu pun rekan-rekan guru pun juga Ya, lebih mampu lebih untuk, paham ya, betul. ya bagaimana caranya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prinsipnya Ya, dilema betul. etika, kemudian paradigma apa yang bisa diterapkan begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana seorang guru dapat mengidentifikasi kasus yang harus dilakukan awal. Kadang kan kita tidak tahu kasus itu tiba-tiba saja terjadi begitu ya. Itu memberi bekal untuk rekan guru dapat menyelesaikan masalah yang ada Ya, gitu ya betul. Bapak ya. Kemudian nanti semoga
ketika ada kasus-kasus dilema etika berikutnya atau kasus dilema etika yang ada di SD Negeri 1 Iya, betul. dapat diselesaikan Dengan dengan baik, baik. dapat diselesaikan dengan tepat. Akhirnya ketika mengambil keputusan pun keputusannya itu dapat diterima oleh semua pihak, Ya, gitu, betul. Pak ya. Dapat diterima oleh semua pihak, kemudian tidak merugikan Iya, tidak satu sama merugikan lain. satu sama lain. Jadi tidak ada yang merasa dikucilkan karena Ya, memang betul. Bapak menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Ya. Jadi semua pendapat bisa ditampung oleh Bapak sebagai Yang pimpinan. paling tidak dalam hal ini saya berusaha untuk merangkul semua yang ada di komponen-komponen sekolah, dalam hal ini yaitu Bapak Ibu guru, saya rangkul, saya ajak duduk bersama untuk menyelesaikan suatu kasus dan permasalahan yang ada di SD seperti itu. Ya, jadi ya sudah sangat luar biasa Ya. sekali, langkah-langkahnya sudah tepat, prinsipnya sudah tepat, Ya. sudah ada semua ya Bapak ya. Ya, betul. Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan ke saya dapat menambah wawasan Ya. untuk saya, menjadi saya pembelajaran untuk saya ke depannya, Ya. bagaimana nanti Amin. mengambil keputusan yang tepat itu bagaimana. Ya betul. Ya itu tadi harapan saya juga kepada Bu Rini, nanti ke depannya selaku guru penggerak akan lebih mampu menghadapi suatu permasalahan dan suatu delima yang akan ada mesti di setiap sekolah itu tidak terlepas dari suatu permasalahan dan delima yang ada di setiap sekolah. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Maaf mengganggu waktu Bapak. Mungkin nanti ada rapat-rapat berikutnya ya. Sekian wawancara saya dengan Kepala Sekolah dari SD Negeri Nomor 1 Kecamatan Tangin, Kabupaten Sragen. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.